myself out of your space, far away, until the distance passes its line. It's a new journey, my heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind, my thoughts that you've taken, stop me to care. Could the night help me shut you out? You gave me a lesson not to go and die, 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 but I already died. Control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's a scar. Hold me not, give me back my mind, my thoughts that you're taking, stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go and die, but I already died. Try to latch myself out of your space, far away, until the distance passes its line. It's a new journey, my heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind, my thoughts that you've taken, stop me to care. Could the night help me shut you out? You gave me a lesson not to go and die, 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 not to go. But I already died.
Baik teman-teman, kita mulai acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina mahdiyala fala mudhillalah wa may yudlil hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Pembina Kelurahan Waldi LPDP Win Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Phil Sahiron Samsudin MA dan Profesor Dr. Abdul Mustaqim MAG. Yang kami hormati Saudara Ahmad Roza Badruzzaman selaku pimpinan pengurus Kelurahan Waldi LPDP Win Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya. Yang kami hormati Koordinator Kegiatan dari Divisi Riset dan Publikasi Ilmiah Kelurahan Waldi LPDP Win Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saudara Firmanda Taufik, serta segenap hadirin coaching klinik jurnal yang berbahagia. Mengawali bingkai acara yang tersaji pada pagi hari yang berbahagia ini, tiada kata indah dan mulia yang terucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Likulli alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat dan nikmat yang begitu agung tiada terhingga yang diberikan kepada kita semua. Sehingga kita pada hari ini bisa mengadakan kegiatan yang bertajuk Coaching Klinik Jurnal yang keempat oleh Kelurahan Waldi LPDP Win Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dirodai dan penuh berkah ini. Shallallahu alaihi wasallam dengan gigih dan ikhlas telah menyampaikan ajaran Islam yang penuh cinta kasih, perdamaian, dan keindahan dengan doa yang dikaruniai dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga kelak di hari akhir nanti kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang sekalian yang berbahagia, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga acara pagi ini dapat berlangsung dengan lancar serta membawa manfaat bagi kita semua. Ala hadiniyati wa kuliniyati sholihah bisiril Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Win Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Mars LPDP yang akan dipandu oleh host. Kepada Mbak Atika Rafiqatul Maulah, kami persilahkan.
bagaikan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cerita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi, melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Terima kasih kami sampaikan. Baik, demikianlah pembukaan dari Coaching Klinik Jurnal yang keempat pada pagi hari ini. Selanjutnya kami akan memasuki acara inti, yaitu saya serahkan kepada moderator Saudari Uswatun Hasanah untuk memandu jalannya acara hari ini. Kepada Saudari Uswatun Hasanah, kami persilahkan. Mas Lurah makan tomat, minumnya pakai es serbat. Supaya acara terasa makin nikmat, mari kita mulai dengan senyum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Saudari Reni Matoviani, selaku MC pada pagi hari ini, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pagi hari ini. Pertama, izinkanlah saya untuk menyapa Bapak, Ibu, dan para peserta sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat datang di acara Coaching Klinik Jurnal dengan tema teknik menerbitkan artikel jurnal. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim MAG, Bapak Dr. Pilsahirun Samsudin MA selaku pembina LPDP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati, Saudara Ahmad Roja Badruzzaman selaku Ketua Pengurus LPDP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati, Saudara Firmanda Taufik selaku Ketua Panitia Coaching Klinik Jurnal LPDP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati, Ibu Monasari SPD MSc selaku narasumber kita pagi hari ini, dan tak lupa para peserta Coaching Klinik Jurnal yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebagai akademisi, kita tak luput dari publikasi karya ilmiah di jurnal yang sudah terakreditasi nasional maupun internasional. Lalu, bagaimana caranya supaya artikel kita bisa diterima dan diterbitkan oleh jurnal yang kita tuju? Marilah kita simak pemaparan materi oleh narasumber kita pagi hari ini, Ibu Monasari SPD MSc selaku narasumber pagi hari ini. Beliau merupakan alumni LPDP Magister tahun 2015 sampai tahun 2017 dan sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral di UGM. Beliau sekarang juga awardee beasiswa LPDP doktoral tahun 2019 sampai 2023. Pengalaman dan prestasi beliau sudah sangat banyak sekali, termasuk juga dengan karya ilmiah beliau. Jadi pada tahun 2018, 2 artikel beliau sudah terbit di jurnal yang sudah terindeks Scopus Q3 dan Q4, dan tahun 2021, 2 artikel beliau juga telah terindeks di jurnal terindeks Scopus Q1 dan Q2, yakni di Biomaterial Research dan Material Today Communication. Ibu Mona, pemaparan materi akan berlangsung selama 60 menit, dan bagi teman-teman sambil menyimak pemaparan materi dari beliau, yang ingin bertanya, pertanyaan dapat dikirimkan melalui runchat yang sudah tersedia.
Ibu Mana, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebentar. Baik, apakah slide saya udah terlihat ya? Sudah, Ibu. Panggil Mbak aja, Mbak, jangan dipanggil Ibu ya. Sudah, Mbak. Oke, baik, Mbak. Sudah. Ya, baik, alhamdulillah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Pertama-tama yang saya hormati Pembina Kelurahan LPDP UIN Sunan Kalijaga, kemudian Lurah UIN Sunan Kalijaga, dan juga Kepala Divisi Riset ya, yang mengakomodir acara coaching klinik jurnal ini. Saya juga mengucapkan selamat kepada teman-teman di UIN Sunan Kalijaga yang sudah istiqomah melaksanakan acara ini hingga bisa continue ya sampai ke series yang keempat. Semoga berkah selalu mengiringi kita. Tak lupa saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada rekan saya ya, waktu itu Mbak Iin menghubungi saya untuk bisa berbagi sedikit pengalaman ya terkait publikasi. Nah, kebetulan pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan di part yang terakhir ya terkait bagaimana teknik menerbitkan artikel jurnal itu sendiri. Nah, untuk itu saya mohon izin untuk menyampaikan ya teman-teman ya sedikit pengalaman saya terkait bagaimana kita bisa menerbitkan. Mungkin sebelum-sebelumnya di series yang pertama sampai yang ketiga sudah dibekali ya terkait publikasi itu sendiri. Jadi saya rasa sudah punya insight ya terkait publikasi, karena memang untuk kita yang sedang menempuh pendidikan pasca sarjana ya, dan juga baik peneliti kemudian akademisi, publikasi itu adalah suatu kewajiban gitu ya untuk kita juga, untuk bagaimana mempertahankan eksistensi karya kita gitu ya, agar bisa dibaca dan bisa bermanfaat lebih luas. Nah, tidak perlu panjang lebar, kita langsung saja ya teman-teman ya. Ini mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Momot kita ya, Mbak Uswatun ya terkait saya, jadi saya langsung aja ya. Nah, kemudian ini beberapa pengalaman conference dan course saya ya teman-teman ya. Jadi salah satu media untuk kita bisa menerbitkan artikel ialah melalui conference gitu ya. Tentunya conference yang bereputasi, tentunya Scopus gitu ya teman-teman ya. Jadi conference yang diadakan oleh negara-negara Asia Tenggara khususnya ya, itu biasanya dia berindeks ya, terindeks. Jadi luaran dari conference itu adalah minimal berupa proceeding terindeks Scopus. Jadi kalau di science gitu ya, kita punya IOP ya dan AIP gitu ya teman-teman. Nah, saya di sini ranahnya berbicara ya tentang expertise saya ya. Jadi saya tidak terlalu menyinggung untuk teman-teman yang sosial, karena saya bukan ranahnya saya untuk menjelaskan ke sana. Jadi teman-teman semuanya, jika kalian sudah punya tulisan gitu ya, dan memang ingin belajar ya sebelum menuju publikasi ke jurnal, kalian bisa teman-teman bisa ikutin international conference yang bereputasi. Banyak sekali yang diadakan, apalagi sekarang juga lagi pandemi ya, jadi conference semuanya virtual. Nah, itu menghemat biaya dan sebagainya, karena kalau di LPDP sendiri kan untuk conference dalam negeri 5 juta, bantuannya ya untuk luar negeri kan 15 juta. Itu saya rasa kalau luring ya, tidak daring, itu untuk keluar itu cukup belum begitu cukup gitu ya. Mungkin nanti bisa jadi masukan untuk pemangku kebijakan di LPDP ke depannya kalau udah bisa luring gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Bahkan ada juga conference yang nanti jika paper kita dinilai review dan editornya baik gitu ya, terbaik, itu kita bisa masuk skema selected paper ya. Jadi selected paper itu
masuk ke spesial isu di jurnal tertentu, tentunya jurnal yang sesuai dengan conference itu. Jadi banyak sekali media untuk kita mempublikasikan publikasi kita, salah satunya di conference. Jadi jangan enggan bila dikasih kesempatan sama supervisornya, sama promotornya ya untuk mempublikasikan hasil risetnya gitu ya teman-teman ya. Karena teman-teman kalau punya banyak data tapi kalau tidak dituliskan itu hanya akan jadi kenangan ya dan tidak berguna gitu. Jadi hanya bermanfaat untuk diri sendiri dan itu akan berbahaya sekali ketika data yang kita punya tidak kita publikasikan, itu sangat rawan juga untuk bisa dicuri gitu ya. Jadi banyak sekali cerita yang demikian gitu ya. Jadi kita banyak data ya, analisisnya dalam tapi kita tidak menuliskannya, itu percuma ya. Jadi kita memberikan kesempatan juga untuk orang berbuat tidak baik gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu insight pertama dari saya. Jadi jika punya tulisan jangan merasa tidak pede dulu ya terhadap tulisan kita ya. Kita coba dulu, kalau kita tidak mencoba kita tidak akan pernah tahu kualitas tulisan kita itu sendiri gitu ya. Lanjut. Nah, jadi expertise ya atau research interest saya ini saya sekarang teman-teman ya mengerjakan ya. Jadi mengerjakan terkait biomaterial. Jadi sebetulnya saya S1 kemarin pendidikan ya, kemudian S2, S3 alhamdulillah dikasih rezeki untuk ke fisika teorinya ya atau fisika yang substansinya gitu ya teman-teman ya. Jadi sejak S2 saya bersama Prof ya dan tim riset juga mengembangkan biomaterial. Jadi biomaterial berbasis bahan alam asli Indonesia ya gitu ya teman-teman. Jadi kita itu pakai bahan dasarnya adalah bio-waste ya yang memang berlimpah di Indonesia seperti tulang gitu ya, tulang sapi, tulang kerbau, tulang ikan, cangkang kerang, bahkan madu ya, honeycomb. Nah, itu kita treatment sedemikian rupa hingga bisa dijadikan aplikasi dental. Jadi kemarin saya alhamdulillah publikasinya sedang under review ya. Jadi kita membuat pasta gigi ya teman-teman ya. Pasta gigi berbasis gel, di mana bahannya itu dari honeycomb gitu ya, sarang lebah. Dan juga dari biokeramik itu sendiri. Nah, itu untuk aplikasi dental. Selain itu, pekerjaan kami juga, riset kami juga nanti berpotensi ya sebagai agen bone tissue engineering, jadi rekayasa jaringan tulang. Jadi untuk menggantikan bagian tulang yang rusak ya, bisa akibat dari pengeroposan atau osteoporosis, kemudian patah tulang karena kecelakaan gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti material yang kita hasilkan itu menjadi material pelapis dan agen dari pori untuk bone tissue itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini berikut database saya di Scopus ya teman-teman ya. Jadi untuk publikasi sendiri sudah ada 4 yang memang terindeks Scopus gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bila nanti sudah ada proceeding lah ya, minimal proceeding Scopus, silakan buat akun Scopusnya gitu ya, akun ResearchGate-nya, akun ORCID-nya untuk kita berjejaring ya dan berkolaborasi juga ya teman-teman agar riset kita berkembang, kita mampu memperkenalkan pekerjaan kita yang mungkin dinilai sederhana ya, tapi kita harus harus percaya diri kalau Indonesia juga bisa gitu loh. Nah, kadang motivasi saya pribadi itu meski kita terutama untuk riset di fisika material gitu ya yang membutuhkan sangat banyak sekali setup kemudian banyak sekali alat gitu ya, sedangkan Indonesia itu terbatas ya. Nah, dari situ saya termotivasi dengan segala keterbatasan yang masih ada, yang masih menyelimuti Indonesia gitu ya terkait dunia riset, terutama riset sains gitu ya, kita tetap bisa mempublikasikan karya kita gitu loh. Kita bisa memperkenalkan ini riset kita ke agen-agen lah ya, ke publisher seperti Scopus, Esprit, kemudian Thomson Reuters dan sebagainya. Itu ya teman-teman ya. Jadi motivasinya itu. Nah, saya harap juga nanti teman-teman di sini yang sudah punya tulisan punya motivasi demikian juga ya. Intinya kita memperkenalkan karya kita asli dari Indonesia ya, di mana risetnya masih terus berkembang, bisa untuk berjejaring dan berkolaborasi. Nah, ini beberapa publikasi saya yang sudah terpublikasi ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah saya sudah lengkap punya semua publikasi ya dengan kuartil Q1 sampai Q4 gitu ya teman-teman ya.
yang terbaru adalah ini di tahun 2021. Jadi satu artikel kami terpublish di Springer ya, di biomaterial dengan kuartilnya Q1. Yang kedua ada Q2 dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini beberapa publikasi yang masih under review ya teman-teman. Jadi saya dan tim bersama Prof juga ada 7 publikasi yang sedang proses under review gitu ya teman-teman ya. Baik Q1 sampai Q3 ya semuanya ada. Tapi yang relate sama disertasi saya itu adalah di Journal Orthopedic Research Dental Material Journal sama Ceramics Internasional ya teman-teman ya. Nah, selebihnya adalah saya membantu prof saya untuk menulis gitu ya, menuliskan beberapa sisa data ataupun data dari teman-teman junior S2 maupun S1 gitu ya. Jadi mohon doanya semoga publikasi ini bisa terpublish semuanya ya dalam waktu dekat. Kalau dilihat di sini ya, ini ada status ya teman-teman. Jadi kalau kalian mensubmit paper, nanti akan memasuki mekanisme under review. Nah, di sini saya berikan tanda biru ya, karena di sini ada keterangan under review R1. Jadi ini maksudnya paper kita sudah dikoreksi atau dibedah ya teman-teman ya, dibedah sama reviewer gitu ya teman-teman ya. Nah, dan sudah dikembalikan ke kita untuk direvisi, dan revisi itu kita sudah submit kembali. Makanya saya buat di sini R1 adalah revisi pertama yang sudah dikirimkan ke jurnalnya, resubmission namanya ya. Nah, nanti ini sedang menunggu keputusan final. Nah, selain itu ini masih under review ya. Jadi masih dianalisis oleh atau dikoreksi oleh reviewernya dan editornya gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini jadi hasil riset waktu saya dan tim menempuh pendidikan master kemarin ya bersama Prof, kita berhasil menerbitkan satu buku mengenai bioceramics ya. Jadi hidroksiapatit berbahan dasar biogenik ini menjadi material dasar untuk aplikasi bone tissue tadi dan dental tadi gitu ya. Nah, hidroksiapatit ini kita buat dari semua biowaste yang melimpah ruah di Indonesia ya, baik cangkang kerang maupun tulang-tulangan ya, baik tulang sapi, tulang kerbau kemarin ya teman-teman ya. Jadi riset kita mungkin memanfaatkan potensi yang ada di Indonesia ya. Jadi kita novelty-nya kita bedanya dengan publikasi-publikasi di luar itu biasanya menggunakan bahan-bahan yang dia pabrikan ya, bahan-bahan sintetis, kalau kita menggunakan bahan-bahan asli dari Indonesia punya yang bahkan jadi sampah ya. Jadi saya kemarin saya kebetulan di sini saya buat dari cangkang kerang hijau untuk master saya kemarin, ini saya dapat dari Pantai Depok ya, Pantai Depok Yogyakarta. Ada juga teman saya tulang kerbaunya dapat dari Toraja ya, asli dari Toraja, kemudian ada dari Manado dan sebagainya. Yang semuanya adalah melimpah ruah ya. Sedangkan kalau kita beli ya teman-teman ya bahan sintetisnya untuk bahan dasar buat hidroksiapatit ini bisa sampai 1-3 jutaan ya dari luar, dan itu inden selama 3-6 bulan gitu ya untuk sampai di Indonesia gitu ya teman-teman. Bahkan harga hidroksiapatit ini kalau dijual gitu ya, BPPT jual, LIPI saya nggak tahu ya, di BPPT itu tahun 2015 itu 1 juta per 1 gram ya. Nah bayangkan ya, sedangkan kita tuh bisa buat sendiri gitu ya. Jadi itu teman-teman motivasinya gitu ya. Nah kemudian ini perspektif saya sendiri ya, jadi ini menurut saya gitu ya teman-teman ya. Mengapa kalau penilaian gitu ya, jurnal yang terdaftar di Scopus itu terlihat wow gitu ya, presisius, kenapa gitu ya teman-teman ya. Ini dari pandangan saya pribadi, monggo nanti dikoreksi. Yang pertama, jurnal yang terbit di Scopus itu adalah jurnal yang internasional yang bereputasi. Itu paling sederhananya demikian gitu ya teman-teman ya. Jadi semua jurnal yang sudah berada dalam database ya gitu ya, publisher yang terindeks Scopus ya itu adalah jurnal bereputasi yang untuk bisa sampai terbit di sana itu melalui mekanisme under review yang panjang gitu ya teman-teman ya. Bahkan dari proses submission hingga kita menerbitkan bisa sampai 1-2 tahun gitu ya, terutama untuk publisher beberapa jurnal di Elsevier seperti itu ya teman-teman ya. Nah saya nggak tahu kalau di teman-teman sosial gimana trennya ya.
Nah, kemudian biasanya jurnal yang terdaftar di Scopus itu merupakan petunjuk operasional yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti ya. Kemudian jurnal-jurnal yang telah terindeks di dalam Web of Science, jadi WOS itu punya Thomson Reuters ya, Scopus atau Microsoft Academic Search itu memiliki nilai angka kredit yang tinggi bagi dosen dan peneliti. Jadi tidak menafikan ya kalau misalkan kita yang memang mengabdi di bidang sebagai akademisi dan juga peneliti itu perlu sekali ya untuk kita karena kebijakan negara kita seperti itu ya, kebijakan pemerintah seperti itu. Jadi salah satu untuk menambah angka kredit bagi kita ya, kita harus bisa mempublikasikan paper kita, karya kita di jurnal bereputasi ataupun kita membuat buku gitu ya. Apalagi bagi yang memang ingin segera menjadi profesor ya, itu sangat perlu sekali. Nah, kemudian kualitas dan kredibilitas suatu jurnal atau conference akan dilihat dari proses reviewnya ya secara seksama sebelum diindeks di Scopus, sehingga jurnal, buku, proceeding, dan terbitan karya ilmiah lainnya memiliki reputasi yang tinggi gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini saya hanya memberikan sedikit pandangan ya atau motivasi ya terkait kenapa sih kita itu harus publikasi ya, capek-capek harus publikasi, harus menuangkan data dan analisis data yang kita punya hingga menjadi sebuah tulisan ya yang bisa terbit gitu ya di suatu jurnal bereputasi. Kenapa gitu ya. Nah, dari saya pribadi ya teman-teman ya. Jadi paling penting kalau misalkan kita menuliskan karya kita itu merupakan penghargaan yang baik untuk karya kita sendiri ya. Jadi siapa lagi yang akan menghargai karya kita kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Nah, caranya bagaimana? Kita share karya kita itu ke semua rekan-rekan kita ya, terutama rekan-rekan yang ekspertisnya sama dengan kita gitu ya. Agar kita dapat upgrade dan karya kita juga dapat dikembangkan gitu ya, teman-teman ya. Kemudian ini yang paling penting ya, jadi perlindungan terhadap hak cipta atau copyright bagi sang penulis itu sendiri ya. Jadi Prof saya pernah memberikan sharing lah ya ke saya dan tim juga. Jadi ketika beliau S3 gitu ya teman-teman ya, ketika beliau S3 di Kyushu di Jepang, jadi beliau punya rekan peneliti yang memang luar biasa kemampuannya secara akademik ya, datanya bagus ya, analisis datanya juga bagus ya, tapi beliau enggan menulis ya, entah karena apa, mungkin ada suatu faktor sendiri yang membuat beliau tidak mau untuk menuliskan datanya. Alhasil apa? Data-datanya itu hanya menjadi kenangan gitu ya, dan bahkan ada seseorang yang mempublikasikan datanya itu. Nah, teman-teman, itu makanya perlindungan sekali untuk kita ya. Ada juga yang ini ya, teman-teman ya. Kita boleh semangat untuk mempublikasikan karya kita ya, boleh. Tapi harus hati-hati juga, terutama jika kita ikut conference ya. Nah, untuk conference itu jangan semua data disampaikan, apalagi data-data yang krusial, data-data yang sifatnya substansial, data-data utama yang kita sebagai penemunya gitu ya. Jadi kita tidak mengembangkan, tapi kita yang menemukan data tersebut. Nah, itu juga harus hati-hati. Jadi ada cerita juga ada seorang prof gitu ya yang ikut conference karena mungkin saking semangatnya gitu ya. Oh, saya berhasil gitu loh. Menemukan data ini gitu loh ya, dan sumbangsinya besar bagi dunia risetnya. Alhasil semua disampaikan di konferensi itu ya, padahal apa-apa yang beliau sampaikan itu belum dipublikasikan. Alhasil didengar oleh peneliti yang lain, dan peneliti yang lain itu menuliskan datanya gitu ya, menjadi data sekunder gitu ya teman-teman. Nah, itu harus hati-hati. Pokoknya kalau kita berhasil mendapatkan data, ya sebelum kita publikasi kita jangan terbuka semuanya. Nah, ini juga sebagai reminder ya buat saya dan teman-teman. Ini paling penting juga ya. Jadi misalnya kita habis ujian proposal gitu ya. Nah, boleh kalau memang sebagai bentuk selebrasi gitu ya, bentuk kebahagiaan, kita share gitu ya intinya kita ingin memotivasi teman-teman yang lain agar bisa semangat ya. Kita share-lah ke media sosial kita. Ya, itu nggak masalah ya, itu hak kita masing-masing, tapi yang paling penting ketika nge-share itu tolong judulnya itu disamarkan karena belum dipublikasi ya.
Kecuali kalau memang sebelum kompre atau proposal itu sudah publikasi, itu nggak masalah. Jadi disamarkan saja judulnya, ya bukan kita ya kita memang harus positive thinking dengan orang, tapi kita perlu menjaga juga data kita gitu ya teman-teman. Itu insight yang diberikan oleh Prof saya. Jadi boleh sekali semangat, boleh sekali menulis, tapi ketika itu belum diterbitkan, minimal sampai dia accepted ya di jurnal itu, jangan sesekali untuk di-share. Jadi disamarkan. Jadi nanti kalau yang habis ya seminar lah atau ujian apa gitu, tolong judulnya disamarkan. Jadi untuk kita saling jaga sama-sama ya. Kemudian ya membangun dan menciptakan suatu komunitas ilmiah. Jadi ya kita bisa berjejaring ya melalui ResearchGate, ORCID gitu ya teman-teman dan sebagainya. Ya, dan seterusnya ya, ini bisa dibaca. Ini mungkin udah dibahas ya oleh pemateri sebelum-sebelumnya. Jadi sistematika jurnal secara umum ada title ya, abstract, introduction, method, result, discussion, and terakhir conclusion, acknowledgement ya, dan reference. Nah, sistematika jurnal ini tidak rigid ya, jadi sesuai dengan guideline atau style formatnya ya, format style dari jurnal itu sendiri gitu ya teman-teman. Jadi untuk di science sendiri kadang results itu digabung dengan discussion. Jadi ketika saya nulis di Springer kemarin ya, itu result dan discussion-nya itu dipisah. Tapi ketika saya menuliskan publikasi saya di Elsevier, di Material Today kemarin, itu digabung ya. Jadi result and discussion itu makanya tidak rigid ya, teman-teman ya. Kemudian ini sedikit tentang Scopus dan Thomson Reuters, nanti bisa dibaca sendiri ya. Mungkin sudah diberikan juga oleh pemateri sebelumnya. Jadi di Scopus itu sendiri ya, yang paling penting ada namanya impact factor gitu ya teman-teman ya, ada kuartil, ada HI-nya gitu ya. Nah, 3 faktor ini yang menjadi kadang kriteria kita untuk menentukan kita submit di mana. Karena kita harus hati-hati juga, banyak juga jurnal-jurnal yang predator gitu ya. Tapi untuk Scopus itu sendiri kita bisa cek di Stimago gitu ya teman-teman. Jadi untuk baik yang risetnya science, humaniora dan sebagainya ya, itu bisa dicek di Stimago gitu ya teman-teman. Setelah cek di Stimago, kita juga harus membuka homepage-nya ya, homepage dari jurnal itu sendiri. Kadang Stimago juga tidak upgrade gitu ya teman-teman ya, dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini terkait bagaimana kita menseleksi ya. Jadi kita memilih scientific journal itu sendiri. Ini saya kutip dari Prof saya juga ya, paparannya. Jadi yang pertama kita harus cek scope-nya teman-teman ya. Topik atau scope-nya ini paling penting ya. Jadi kalau udah out of scope ya, jadi udah keluar dari scope ya, kita nggak usah submit ke jurnal itu ya. Tentu akan langsung ditolak oleh editornya tanpa melalui mekanisme under review ya. Jadi cek dulu. Ketika kita sudah cek di Stimago, kita buka homepage-nya, nanti kita langsung kita akan dapat tampilan halaman jurnalnya gitu ya. Nah, kita baca scope-nya apakah masuk atau enggak gitu ya. Bahkan yang menurut kita masuk, kadang juga menurut editornya enggak masuk, apalagi kalau misalkan jurnal tersebut high submission ya. Jadi high extremely submission, banyak sekali paper yang akan masuk, maka dia akan sangat selektif gitu ya teman-teman ya. Saya punya pengalaman juga, jadi publikasi kami yang under review di dental material itu udah kali ke-6 ya di reject gitu ya. Kadang di reject karena menurutnya nggak masuk scope, karena nggak ada kabar gitu ya. Nah, tapi ini udah under review terakhir, yang mudah-mudahan bisa dikasih follow up gitu ya. Itu ya teman-teman. Jadi memang jurnal itu tricky ya, rezeki-rezekian gitu ya. Nah itu, jadi cek dulu scope-nya. Jadi istilahnya kita kenalan dulu ya, kita kepoin dulu webnya gitu ya, kita kepoin scope-nya, kalau masuk lanjut, kalau nggak masuk pilih jurnal lain daripada ditolak gitu ya, belum apa-apa langsung ditolak. Kemudian yang kedua IF-nya, impact factor-nya ya, kuartilnya dan HI-nya ya. Sekarang kan lagi mungkin pemerintah memberikan motivasi ya, baik bagi akademisi, peneliti, dan pihak pemberi beasiswa juga ya. LPDP sendiri kan juga memberikan reward ya bagi kita yang bisa mempublikasi papernya di Q1 atau Q2. Nah, itu juga bisa jadi motivasi ya. Nah, untuk ngecek semuanya, kita cek di Stimago tadi ya, teman-teman ya. Cek di sana semuanya ada, dan kita cek juga di jurnalnya gitu ya. Jadi semakin high ya IF-nya, semakin high kuartilnya ya, kualitas paper itu luar biasa ya baiknya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah sebentar.
Halo, suara saya kedengeran? Kedengeran, Mbak. Terdengar, Mbak. Oh ya, alhamdulillah. Ya, yang ketiga adalah tipe dari artikel ya. Jadi kita harus tahu dulu ya, kira-kira manuskrip kita ini bisa masuk ke mana gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau di pengalaman saya kemarin, kalau ada juga yang dia masuk original research article atau regular paper gitu ya. Jadi datanya adalah data primer gitu ya, data yang baru yang kita dapatkan gitu ya. Ada juga yang dia masuk di review ya. Jadi kita kajian teori, kemudian kita buat formulasi sendiri dari hasil kajian kita sendiri. Itu juga bisa jadi masuk jurnal gitu ya. Kemudian ada letters, ada brief notes, comment, dan sebagainya. Ada juga letters itu biasanya yang jumlah halamannya 3-5 halaman gitu ya. Tapi kalau original ataupun research article itu biasanya ya teman-teman 5-10 atau 5-12 gitu ya teman-teman ya. Nah, itu perlu dikembangkan dan kita yang tahu gitu loh batasan tulisan kita ini bisa masuk kemana gitu ya, ke tipe artikel yang mana. Jangan juga sampai salah klik ketika kita submit ya. Tapi kalaupun kita ceroboh ya ketika memilih jenis artikel kita masuk kemana itu tidak jadi satu masalah. Nanti editornya juga akan mengembalikan manuskrip kita untuk diperbaiki gitu ya, untuk benar dimasukin ke tipe yang mana gitu ya. Kemudian yang keempat mengenai ini terkait waktu ya teman-teman ya. Jadi ini juga perlu kita pertimbangkan ya. Jadi waktu ketika kita sudah submit itu untuk first decision-nya itu berapa lama. Nah ini maksimal 1 bulan, jangan kelamaan ya. Jadi ada juga paper yang kita di nanomaterial itu sampai 4 bulan baru dapat ya. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga, apalagi yang memang teman-teman S3 ya, yang mengejar gitu ya teman-teman untuk publikasi. Jadi kita kasih batasan 1 bulan. 1 bulan nggak ada kabar, kita email dulu editornya. Setelah kita email nggak ada jawaban, kita tarik aja publikasi kita gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman sains sendiri ya teman-teman ya, kalau untuk Springer gitu ya, publisher Springer, MDPI gitu ya, itu cepat ya. Bahkan 1 bulan itu udah final keputusannya ya, apakah artikel kita accept ataupun reject teman-teman ya. Nah, beberapa di Elsevier itu agak lama gitu ya, bisa sampai 3 bulan, 4 bulan gitu ya teman-teman. Tapi ada juga Elsevier yang cepat. Jadi tergantung kuantitasnya ya, kuantitas dari paper yang submit di jurnal tersebut gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman sains, saya sarankan di Springer atau MDPI itu cepat. Kalau Wiley juga lumayan ya, tapi ada beberapa juga yang lama. Jadi benar-benar tricky ya. Kemudian yang kelima terkait ini guideline-nya atau instruction for author ya. Ini penting ya teman-teman. Jadi kita punya data dan kita menuliskan data kita menjadi suatu publikasi itu kita harus mengikuti semua poin per poin ya dari guideline style-nya dari jurnal itu sendiri. Apalagi kalau memang kita ingin publikasi di Q1 atau Q2 itu agak high gitu dia ya. Bahkan pengalaman kami di mana ya? Sebelum dental itu kita sempat namanya di mana ya, saya lupa ya, di BMC ya. Jadi BMC oral health itu kita sampai 9 kali dikembalikan ya. Yang menurut mereka formatnya nggak sesuai lah, kemudian ada paragraf antar introduction yang nggak nyambung ya, itu baru sampai editor ya, belum sampai reviewer. Nah, dia agak high sekali ya. Nah, itu kita memang harus dituntut untuk struggle. Tapi kalau kita mau publikasi di Q3 atau Q4, yang pengalaman saya ya kemarin itu tidak begitu tidak begitu berat lah gitu ya teman-teman ya. Dan tentunya kita tahu, nanti saya bahas ya, batasan data dan analisis kita bisa sampai Q1, Q2, Q3, Q4 itu kita harus tahu gitu ya. Dan yang terakhir adalah masalah biaya publikasi ya teman-teman. Jadi jurnal yang bereputasi tinggi gitu ya, dan dia open access tentunya dia butuh biaya operasional ya tentunya ya. Nah, biasanya dia akan menerapkan atau membebani autornya untuk membayar publikasinya ya. Jadi ada juga jurnal yang open access tapi dia gratis karena biaya operasionalnya ditanggung oleh society-nya. Jadi kalau di kami itu ada namanya Journal of Asian Ceramic Society ya, dia open access tapi gratis ya, Q2. Karena biaya
atau APC-nya, publication charge-nya dibebankan ke Society, Korean Society sama Japan Society ya, Japan Ceramics apa gitu ya teman-teman ya. Nah, ada juga yang bayar gitu ya, kalau kita publikasi di Springer, MDPI itu bayar dan cukup mahal. Kemarin saya propsi yang bayar ya. Untuk di Springer itu kita habis berapa euro ya, 1.600 euro apa kalau nggak salah ya, kalau dirupiahkan hampir 28 juta gitu ya. Nah makanya kita juga sebagai akademisi perlu sekali untuk membuat proposal hibah gitu ya, nyari dana penelitian itu untuk menyambung riset kita hingga tetap eksis ya gitu ya teman-teman ya. Tapi ada juga yang di Elsevier kemarin kita diberi pilihan, kita mau open atau close access. Nah, kemarin kita milih close access karena kalau open access harus bayar 2.000 USD atau sekitar 23 juta apa ya. Nah, itu kita dikasih pilihan untuk close ya. Sebenarnya masalah open atau close ya baiknya open ya biar meningkatkan citasi gitu ya. Tapi itu balik lagi tergantung biayanya juga lumayan ya teman-teman ya. Bisa buat rumah ya kalau publikasi ya kadang. Kemudian, nah langkah-langkah publikasi jurnal bereputasi ya, baik di Scopus ya di pengalaman saya gitu ya teman-teman ya. Ini menurut saya pribadi, jadi tidak rigid ya, dan teman-teman juga bisa eksplor sendiri ya berdasarkan pengalamannya. Yang pertama, kita memiliki data ya. Jadi data itu bisa dari data primer maupun sekunder, jadi data hasil penelitian ya. Atau juga bisa data hasil review gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali jalan untuk mempublikasikan data kita ya. Nah biasanya data ini kalau di pengalaman saya ini saya telah dimuat dalam skripsi, tesis maupun disertasi. Jadi bagian dari data disertasi kita publikasikan, apalagi untuk teman-teman S2 dan S3 ya, itu jadi syarat kelulusan untuk publikasi ya. Kemudian mencari jurnal yang sesuai dengan bidang yang kita teliti. Jadi harus sesuai skupnya. Jadi kita bisa cek di Scimago ya, ini database Scopus itu sendiri. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tidak cukup sampai Scimago kalau udah misal mau ke biomaterial research gitu ya, saya harus klik homepage-nya. Jadi kita dialihkan ke halaman jurnalnya gitu ya teman-teman. Nah, nanti akan dapat semua informasi yang kita butuhkan terkait bagaimana kita bisa submit dan terbit di jurnal tersebut. Kemudian, nah ini contoh halaman Scimago ya. Nanti kita bisa tuliskan title jurnalnya ya, atau ISSN-nya atau publisher-nya ya di sini gitu ya teman-teman. Tapi kalau saya biasa nuliskannya title jurnalnya gitu ya. Kemudian, nah ini yang saya katakan tadi ya, harus benar-benar memahami, saya tipu aim of scope dari jurnal yang dituju gitu ya. Kemudian mempelajari submission guidelines atau instruction for author-nya. Nah, ini kalau saya klik di Scimago tadi ya, title jurnalnya Biomaterial Research keluar demikian ya teman-teman ya. Jadi ada subjek areanya, kemudian publisher-nya, HI dan sebagainya ya gitu ya teman-teman. Nah, dari sini aja kita bisa lihat, oh ternyata saya bisa masuk nih di bioengineering gitu ya, atau di ceramic and composite gitu ya teman-teman ya. Kemudian, nah ini kita klik homepage ya, tuh ya. Jadi dari Scimago kita klik homepage, kemudian ini tadi kuartilnya ya, dari Q1, nah akan keluar halaman dari jurnal itu sendiri ya teman-teman ya. Nah kalau kita baru ingin memulai menulis, kita harus klik ini ya teman-teman ya, instruction for author-nya, kemudian teman-teman ya, kemudian list editorial board-nya yang nanti berguna sekali untuk kita membuat cover letter dan sebagainya, nanti kita bahas gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini kalau halaman halaman jurnal dari Material Today Communication punya Elsevier ya teman-teman. Jadi kalau kita mau publikasi di sini gitu ya teman-teman ya, kita cek get for author-nya. Tapi kalau di Elsevier sendiri ya teman-teman semuanya, kadang ada jurnal dan anakan jurnal gitu ya. Jadi ada jurnal atau sisternya gitu ya teman-teman ya. Nah, kemarin ini ceritanya ya. Jadi Material Today Communication ini dia merupakan anak dari Material Science and Engineering gitu ya. Jadi kemarin saya sempat submit di sana, tapi editornya malah mentransfer ke Material Today. Ada juga skema seperti itu ya. Jadi dan itu bagus sekali ya teman-teman. Kalau misal paper kita tidak layak
tujuan utama di ibunya atau bapaknya ya, itu nanti bisa ditransfer ke anakannya. Nah, di Elsevier itu ada yang demikian, bahkan di Springer juga demikian ya, ada beberapa jurnal yang seperti itu, yang dia relate ya, dia bisa relate antara satu jurnal dengan jurnal yang lainnya, gitu ya teman-teman ya. Kemudian, nah siapkan cover letter. Jadi cover letter itu sebagai surat lah ya, surat pengantar kepada editor insip-nya ya, bahwa kita ingin publikasi. Nanti saya tunjukkan contohnya. Kemudian, nah ini tadi yang saya jelaskan ya, harus mengikuti guideline-nya, kemudian menunggu ya. Jadi biasanya editor insip-nya ya, dari admin-nya dulu, nanti masuk ke editor insip. Editor insip ini akan mengecek terutama scope-nya, novelty-nya itu penting sekali ya. Nah, nanti ini biasanya 1-4 minggu. Pengalaman saya di Elsevier ini kemarin sampai 2 bulan ya baru dikasih tahu. Bahkan kalau di Springer kemarin 1 minggu kalau nggak salah ya. Nah, kemudian, nah ini ya, jadi kalau misalkan, kata editor insip-nya ini, ini sesuai dengan scope-nya, novelty-nya ada gitu ya, dan sudah sesuai dengan formatnya, maka nanti paper kita akan ditransfer ke reviewer ya. Dan yang memilih reviewer itu adalah autornya, kita dikasih kesempatan gitu ya. Nanti melalui cover letter kita jelaskan gitu ya. Nah, nanti akan melalui proses review. Kalau misalkan artikel kita ini tidak sesuai, menurut editor insipnya udah dinilai nih nggak sesuai dengan dengan scope-nya, novelty-nya nggak jelas gitu ya teman-teman, pasti akan di-reject untuk dicoba submit ke jurnal yang lain. Terutama untuk jurnal-jurnal Q1, Q2 itu agak lebih ya siapin mental aja ya. Kalau misalkan sebenarnya paper kita itu semakin bagus kalau sering ditolak ya. Sering ditolak karena apa? Kalau kata prof saya, dan saya sepakat akan itu ya. Kalau di reject kita kan akan dapat saran, atau bahkan kalau sudah melalui mekanisme review nanti ada beberapa masukan dari reviewer ya. Itu kan kita revisi. Kalau revisi kan berarti akan lebih baik kan. Makanya kita akan naik ke publikasi yang lebih tinggi kuartilnya dan HI-nya. Sedikit cerita, publikasi saya di Q1 itu awalnya di Q2 ditolak dengan sadis ya. Kemudian kita upgrade analisisnya sama discussion-nya, akhirnya kita bisa publish di Q1 gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu tadi, kalau semakin sering ditolak ya paper kita akan jauh lebih bagus karena kita harus merevisi. Nah, jangan sampai kalau ditolak kita langsung down ya, kita malah turunkan kuartil. Tidak bisa demikian ya. Justru kalau ditolak kita tambah data ya, tambah analisis sampai benar-benar memenuhi apa yang diminta oleh jurnal itu ya teman-teman ya. Nah, ini menunggu hasil review. Biasanya hasil review ini bisa cepat, bisa lambat, tricky sekali ya. Nah, bila editor telah selesai mereview, jadi kan tadi manuskrip kita ya, editornya sudah menyetujui, nanti editornya transfer ke reviewer ya. Nah, kalau misalkan udah di reviewer berarti kan mekanismenya under review. Nah, kalau reviewernya udah selesai memberikan reviewnya kepada editor, nanti kita akan menerima keputusan ya teman-teman ya. Yang pertama itu accepted ya. Jadi accepted ya tanpa review ada ya. Jadi kapan ya? Tahun 2019 ini saya sempat ikut coaching klinik dari Prof. Abdul ya, farmasi, mungkin teman-teman UGM tahu, yang HI-nya tertinggi di UGM ya. Jadi Prof kan bercerita, jadi Prof itu punya artikel yang sudah 11 kali di reject gitu ya. Terakhir di kali ke-11 itu malah langsung accepted ya tanpa review, karena menurut editornya sudah high sekali ya kan direvisi gitu ya, dan dia berhasil submit ke publish di Q1 dengan IF-nya yang cukup tinggi gitu ya. Kemudian ada accepted dengan minor ya, jadi revisi minor ini terkait tata tulis. Di pengalaman saya kemarin ketika saya publikasi Q3 ya, saya dapat accepted with minor revision gitu ya teman-teman. Hanya tata tulis ya, tidak perlu nambah data. Dan kalau saya pribadi saya kurang suka ya kalau minor revisi ini, karena kita tidak diberikan kesempatan untuk upgrade konten, data dan sebagainya. Nah, saya justru lebih suka kalau saya accept bisa accepted kalau misalkan mayor ya teman-teman ya. Nah, mayor ini dia revisi konten, nambah data, pembahasan gitu ya teman-teman ya. Nah, intinya kalau misalkan dua publikasi saya di Q1 di Springer dan Elsevier ini kemarin semuanya mayor ya. Jadi saya yang di Springer saya harus tambah data pengujian, yang di Elsevier saya tambah analisis ya gitu ya, diperdalam analisisnya.
Kemudian yang terakhir di nanomaterial ya, dia Q3 tapi IF-nya tinggi ya, 2 ya teman-teman, dari Sage itu kita sudah selesai submit review-nya. Nah, itu juga mayor ya. Memang agak capek gitu ya teman-teman. Kita sama aja ngerombak manuskrip kita itu dari awal ya. Ya kalau kita nambah apa? Nambah sitasi gitu ya, nambah pembahasan, analisis, kan kita yang ngedit semua ya, apa referensinya akan berubah, apalagi kalau kita pakai bantuan Mendeley ya, wah, tapi nggak apa-apa teman-teman, paper kita akan jauh lebih baik dibandingkan kita revisi minor ya, reject ya teman-teman ya. Nah, bila kita bila jurnal kita diterima ya dengan revisi baik minor maupun mayor, kita harus ikuti saran dari reviewernya, dan biasanya dikasih durasi ya, time untuk kita menyerahkan hasil revisi kita. Jadi as soon as possible gitu ya. Kalau di Springer Elsevier kemarin dikasih waktu, kalau di Springer itu saya kemarin 1 bulan kalau di Elsevier juga 2 bulan. Tapi kalau saya prinsipnya as soon as possible biar cepat dapat feedback lagi dari mereka gitu ya. Nah, di Springer kemarin saya kan nambah data pengujian klinis ya, itu minggu 3 selesai langsung kita saya revisi sama Prof juga kita submit. Seminggu kemudian kita dapat kabar accepted ya. Begitu juga dengan di Elsevier, saya ngerjakan revisinya itu sama Prof itu 2 minggu gitu ya, langsung kita submit, sebulan kemudian kita dapat hasil bahwa kabar kita accepted gitu ya teman-teman. Jadi as soon as possible menyerahkan hasil revisi. Kemudian, nah ini bila misalkan paper kita itu final ya, bisa diterima dan dipublish. Nah, waktu publishnya itu bisa lebih cepat, bisa lebih lambat ya, tergantung 3-12 bulan teman-teman. Nah, pengalaman saya di Springer kemarin, publishnya sebulan ya, setelah kita proses, setelah accepted nanti ada beberapa proses lagi yang harus kita lalui sampai paper kita diterbitkan ya teman-teman. Itu sebulan. Kalau di Elsevier kemarin, sebulan juga kalau nggak salah ya, tapi sampai dia publish ya gitu ya, tidak artikel in press lagi, itu Maret ini 2 bulan ya teman-teman ya. Nah ini penting ya, ini tadi cover letter ya, jadi cover letter ini pengantar yang kita sampaikan ke editor in chief ya, ini kita buat berbarengan sama manuskrip kita ya teman-teman ya. Jadi di cover letter sendiri kita sebutkan ya tujuan kita mau ngapain gitu ya, kita mau submit kan teman-teman ya, kita mau submit, kemudian kita kasih pengantar terkait riset kita ya, bisa kita cantumkan abstrak kita ya, bisa kita kasih insight lah ke editornya gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita jelaskan kalau kalau artikel kita ini baru kali pertama mau dipublikasi di jurnal ini ya, kemudian kita tidak memiliki konflik interest ya, atau konflik kepentingan dengan peneliti lain gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita memiliki konflik interest, kita harus sebutkan apa gitu ya. Kemudian di cover letter juga kita langsung menyebutkan usulan referee ya, usulan reviewer kita itu siapa aja gitu ya teman-teman ya. Nah, biasanya sih kalau kami itu minimal 3 ya, yang memang dari mana kita bisa menentukan usulan referee ini? Yang pertama, referee ini bisa kita ambil dari penulis yang papernya itu menjadi rujukan utama dalam manuskrip kita. Itu ya teman-teman ya. Yang kedua, dari editorial board-nya ya, dengan expertise sesuai dengan topik riset kita teman-teman ya. Jadi tapi saya sarankan lebih ke penulis paper yang menjadi rujukan utama ya untuk menjadi reviewernya. Kemudian kita bisa cek di research gate-nya ya, kita kepoin dulu kira-kira orang ini aktif atau enggak gitu ya di penelitiannya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini saya ambil dari prof saya gitu ya. Ada beberapa kiat-kiat khusus ya. Jadi ada yang pertama, bila ada yang bertanya ingin menulis di jurnal Q1 tapi ada masalah dalam bahasa Inggris, gimana solusinya? Yang pertama kita tulis dulu dalam bahasa Indonesia gitu ya. Tapi teman-teman, semakin teman-teman sering menulis gitu ya, kan semakin terlatih, bisa gitu loh langsung nulis dalam bahasa Inggris gitu ya teman-teman. Yang penting kita tahu aja kapan harus menggunakan present tense, kapan harus menggunakan past tense gitu ya, dan kita tahu kosakata dari yang misalkan yang familiar terkait tulisan kita gitu ya teman-teman ya. Kemudian ya bisa gunakan translator ya. Tapi kalau saya tidak sarankan gitu ya. Ya boleh sih, tapi
paling per kata, jangan per kalimat atau per paragraf gitu ya. Yang boleh sih demikian, tapi kita punya bekal grammar yang baik gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini saya sarankan kalau sudah ada tulisan dalam bahasa Inggris ya, kita gunakan Grammarly aja, grammar checkernya teman-teman ya. Kita bisa lihat apakah udah benar secara grammar gitu ya. Kemudian kita bisa gunakan editing dan proofreading service ya. Nah, biasanya di grup riset kami kita pakai Scribendi. Scribendi ini jadi agen jasa proofreading gitu ya, teman-teman. Jadi manuskrip teman-teman dalam bahasa Inggris itu di proofread sama editor Scribendi dan kita bayar ya, dan biayanya itu tergantung dari waktu pengerjaannya dan jumlah katanya, teman-teman. Nah, ada juga yang jasa proofread yang bagus itu dari Editage ya, punya Elsevier, tapi mahal gitu ya. Nah, bisa juga gunakan proofreading dari kampus ya. Kalau di UGM itu ada namanya, apa sih saya lupa ya, Direktorat Publikasi apa kalau nggak salah. Tapi ya gitu, lama, bisa 2 minggu, 3 minggu. Bahkan cerita kopro saya ya, promotor 2 saya adalah Ibu Warek 4 UGM ya, Ibu Ika, Wakil Rektor 4 UGM. Beliau yang punya power gitu ya. Beliau coba proofread ya di UGM, itu pun masih menunggu 2 minggu ya. Nah, Masya Allah ya, beliau ya, kita bisa lihat ya, beliau yang punya power gitu ya, itu pun masih antrian panjang ya gitu ya teman-teman ya. Nah, makanya kalau prop saya gitu ya, kita langsung aja proofreading ke Scribendi atau Editage, tapi kita pakai Scribendi gitu ya. Ya semuanya bisa disupport ya, dan kabar baik ya, di LPDP sendiri dikasih jadi di pagu ya, ada pagu 10% kalau nggak salah untuk kita bisa dana proofreading ya. Jadi kemarin saya juga masukkan dana proofreading di LPDP dan disetujui gitu ya teman-teman ya. Dan bisa juga dana proofreading ini ya menggunakan dana hibah dari dosen kita gitu ya. Jadi banyak sekali yang bertanya, loh Mbak, kok nggak double funding? Ya jelas enggak, kita kan tahu ya kapan kita harus menggunakan dana LPDP, dan kita jelaskan di RAB kita kalau ini menggunakan skema hibah, ini menggunakan skema LPDP gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada tambahan ya. Jadi dengan membaca jurnal referensi, kita juga bisa membantu kita dalam menyusun kalimat tentu ya. Jadi kita akan tahu vocab-vocab yang memang sering terpakai gitu ya teman-teman untuk riset kita. Namun hindari plagiarism dan similarity. Jadi apa itu plagiarism ya? Kita mencontek ya, mencuri, mencontek sama persis dengan karya orang gitu ya. Kalau similarity ini biasanya terkait sitasi ya atau referensinya. Jadi kalimatnya jangan sampai sama persis gitu ya teman-teman ya. Kemudian bermitra dengan natif ya. Jadi misalkan kita punya gini ya, maksudnya bermitra dengan natif ya. Kita punya rekanan yang dia secara tata tulis bahasa Inggrisnya bagus ya. Nah, itu kita bisa jadikan sekian autor gitu ya, tapi dia yang mempoles manuskrip kita ya teman-teman. Itu tidak salah ya teman-teman. Jadi posisi autor itu kan bisa bisa kita lihat sendiri ya. Kalau misalkan yang jelas kalau first author, kemudian corresponding author kan itu perannya sangat besar sekali. Tapi kalau second, third, fourth author itu salah satunya bisa kita berikan kepada teman kita yang memang dia bisa mentranslator ya, translator atau menulis translator dari manuskrip kita. Itu nggak salah teman-teman ya. Bukan kita mencaplok nama ya, tidak, dia juga bekerja gitu ya. Nah yang kedua ya, yang kedua, bagaimana bila kita ingin merujuk dan melakukan copy paste ya dari jurnal lain. Nah, ini kata prof saya gitu ya. Kita lakukan sitasi, gunakan Mendeley ya teman-teman. Jangan kita capek sendiri ya. Ada juga beberapa teman yang mungkin belum mau belajar Mendeley, jadi manual. Manual itu aduh, kalau referensinya sampai ratusan, wassalamualaikum ya, kita harus pakai Mendeley ya. Kita kan kita dikasih akal gitu ya oleh Allah gitu, terus ada aplikasi kita gunakan, kita jangan sampai kalah sama mesin ya teman-teman ya, mesin yang harus kita kendalikan. Jadi gunakanlah Mendeley gitu ya. Kemudian yang kedua, jika copy paste berupa kalimat, lakukan parafrase gitu ya, atau membuat kalimat baru berdasarkan interpretasi sendiri. Ini sering saya lakukan teman-teman ya. Jadi saya baca, biasanya saya baca introduction sama discussion-nya gitu. Oh, saya dapat insight, saya tulis lagi, saya tidak langsung copy paste gitu ya. Itu nanti kalau saya copy paste namanya similarity gitu ya.
gunakan plagiarism dan similarity checker Turnitin. Nah, tapi saya udah jarang ya pakai Turnitin, jadi saya pastikan sendiri kalau saya tidak melakukan plagiat ataupun similarity ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah sih di 2 paper kami itu tidak ya saya tidak gunakan Turnitin. Kita pastikan sendirilah gitulah. Jadi kita bisa ya maintenance sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini terkait plagiarism dan similarity ya teman-teman. Jadi kalau plagiarism itu kita mencuri ya ide seseorang, teks ya, gambar, table, equation, flowchart ya dan sebagainya. Nah, toleransi untuk plagiarism ini nggak ada ya. Kemudian similarity itu berkaitan dengan penciplakan teks ya. Akibat copy paste, makanya kita harus yang namanya parafrase tadi ya. Ya kita nggak salah ya, kita kan butuh apa? Butuh rujukan, kita mau nulis itu apa. Tapi hati-hati ya teman-teman ya. Jangan sampai kita similarity ya. Tapi yang bisa diterima similarity 20% ya. Nah, ini kiat yang ketiga. Jadi ini yang saya katakan tadi ya. Kita sebagai author, sebagai peneliti, kita tuh harus tahu teman-teman, kira-kira data kita ini bisa sampai mana ya untuk publikasi. Apakah bisa hanya sampai Q3, hanya sampai Q2, atau bahkan bisa Q1 gitu ya teman-teman. Nah, parameternya kita lihat dari originality dan novelty-nya, novelty keterbaruannya. Biasanya yang memiliki novelty tinggi adalah metode ya. Lalu kita bisa mengembangkan metode itu high novelty. Tapi kalau kita hanya mengganti bahan gitu ya, mengganti bahan kemudian tapi metodenya metode yang kita gunakan adalah metode yang paling sederhana, paling biasa dipakai ya, itu nggak terlalu tinggi novelty-nya teman-teman ya. Jadi itu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menjelaskan secara visual kalau kita itu karya kita itu punya novelty dan originality yang tinggi. Kita buat graphical abstrak. Apa Mbak graphical abstrak? Nanti saya jelaskan ya. Graphical abstrak itu ya sedikit skema mengenai riset kita. Kemudian yang kedua, perkirakan sejauh mana hasil riset kita dan bagaimana kedalaman analisis dan pembahasannya. Gitu ya teman-teman. Jadi contoh untuk biomaterial itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan data kita hanya sampai pabrikasi dan karakterisasi ya, dari biokeramik, jadi dari HA atau kita lagi buat CHA gitu ya, itu hanya sampai Q3. Jadi hanya proses pabrikasi dan karakterisasi material dasarnya gitu ya. Tapi ketika kita upgrade gitu ya, kita tambahkan substitusi polimer ya. Polimer. Nah, itu kita bisa naik kelas ke Q2. Jadi kalau udah disubstitusi dengan polimer ada namanya scaffold. Scaffold itu untuk rekayasa jaringan tulang, gitu ya teman-teman. Dan pengujiannya sampai ke pengujian mekanik atau swelling juga bisa ya, mekanik ya. Nah, kemudian kita upgrade lagi nih ya, kita upgrade lagi ke tissue engineering, kita ubah metodenya. Jadi dari nanokomposit kita buat ke fiber misalkan ya. Jadi mohon maaf kalau teman-teman kurang familiar ya. Jadi fiber itu kita mengubah metode, kemudian kita uji sel ya, uji toksisitasnya, uji klinisnya, bahkan kita uji in vivo ya, itu bisa sampai Q1 gitu ya teman-teman. Nah, itu maksud kami yang harus kita harus tahu dulu, tahu sendiri ya, kita analisis sendiri kedalaman data kita ini sampai mana. Jadi misalnya di kami ya, saya hanya punya datanya hanya data biomaterial dasar ya, biokeramik dasar. Nah, saya nggak akan coba ke Q2 atau Q1, pasti di reject ya. Saya coba ke Q3. Tapi ketika saya punya kayak 2 paper saya tadi ke komposit ya, scaffold, nah saya berani ke Q2 atau ke Q1 gitu ya. Yang penting kalau Q1 itu saya punya uji klinis. Nah, insya Allah itu ada secercah harapan bisa ke Q1 gitu ya. Jadi kita harus sadar diri juga tentunya dengan bekal yang baik ya, gitu ya teman-teman ya. Kemudian, nah ini yang maksud saya graphical abstract itu ya. Jadi kan ya editor itu ya teman-teman, editor, reviewer itu kan ya orang sibuk juga ya, pasti tidak punya banyak waktu untuk membedah paper kita secara komprehensif ya. Nah, kita bantu melalui graphical abstract ya. Jadi apa yang kita kerjakan gitu ya. Dan apa pembeda dengan riset-riset sebelumnya. Nah, kalau di kami buat graphical abstrak gitu ya. Jadi semacam skema lah ya, sampai dari awal kita material kita sampai kepada pengujiannya. Jadi jelas kelihatan apa yang beda. Nah, jadi akan memberikan dan membantu
editor mendapatkan insight ya, oh ternyata gini pekerjaannya, mungkin metodenya sama dengan metode-metode yang sering dilakukan, tapi mereka melakukan upgrade bahannya, kemudian parameternya gitu ya, parameter sintesis dan sebagainya, pengujiannya dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Nah ini graphical ini masuk dalam manuskrip ya, kalau kami di gambar pertama ya gitu, jadi skematik ya. Jadi ini bagian dari material and experimental method ya teman-teman ya. Graphical abstract ini dia akan bisa menjelaskan dan memberikan insight kepada editor mengenai novelty ya, keterbaruannya gitu ya. Kemudian nah kita udah panjang lebar ya cerita tentang bagaimana tekniknya gitu ya. Nah kalau misalkan kita udah dapat kabar accepted ya, nah itu belum selesai teman-teman. Accepted ya belum sampai terpublish, itu belum ending ya, belum final ya. Nah kalau paper kita sudah accepted, yang pertama kali dilakukan editor adalah editor akan mengabarkan author pasti itu ya. Yang kedua, editor akan mentransfer paper kita ya ke pihak produksinya gitu ya teman-teman. Jadi seperti misalkan Springer dia punya pihak produksi sendiri ya, Elsevier juga demikian gitu ya teman-teman. Nah setelah itu artikel kita udah masuk produksi gitu ya, udah di tangan produksi ya. Nah setelah itu pihak produksi akan email kita, ya tentunya email co-author ya, bukan email semua author ya, co-author. Jadi pihak produksi akan meminta author memproofread ya teman-teman. Jadi proofread manuskrip kita sebelum final versinya diterbitkan gitu ya. Nah jadi proofread ini beda sama proofreading yang di awal submission tadi, beda ya. Jadi ini sudah accepted, jadi mereka udah mendesain ya, oh ini artikel yang bakal diterbitkan gitu ya. Nah kita disuruh ngecek terutama secara bahasa, tapi di sini di tahap ini tidak boleh lagi kita menambah konten dan sebagainya, itu nggak boleh ya. Kita hanya boleh memperbaiki bahasa, kemudian melihat ya, cek penulis dan afiliasi penulis, acknowledgement dan sebagainya gitu ya. Bagaimana Mbak caranya proofread? Jadi kita cek semuanya, kemudian nanti di laman proofread itu ada namanya queries ya teman-teman. Nah kita harus menjawab semua queries yang diberikan oleh pihak produksi. Misal queriesnya apakah nama autornya udah tepat gitu ya, kemudian apakah benar ini penulisannya gitu-gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita proofread ya, dan yang paling penting kita hanya diberikan 1 kali kesempatan untuk proofread ya. Jadi 1 kali untuk submit-nya. Jadi tidak ada editing ketika kita submit di proofread ini. Nah, untuk Elsevier sama Springer saya nilai laman proofread Springer itu jauh lebih indah ya. Karena Springer kan bayar mahal ya, teman-teman ya. Itu tadi ya, produksi itu perlu dana operasional ya. Nah, kalau di Springer cantik sekali tampilannya, demikian ya teman-teman ya. Jadi makanya kita dikasih kesempatan sekali untuk proofread ya. Apabila kita sudah submit tidak diberikan lagi kesempatan untuk editing, makanya kita harus cermat ya. Terutama yang paling penting nama penulis ya. Afiliasi, acknowledgement-nya ditujukan ke siapa saja. Tapi biasanya untuk nama penulis ya itu kalau teman-teman Indonesia gitu ya, itu nggak terlalu susah lah ya. Biasanya ada nama-nama orang China gitu ya, Jepang gitu ya, marganya kan agak susah gitu ya teman-teman ya. Makanya itu penting sekali kalau misal kita udah submit, ya udah kita nggak boleh lagi ya untuk editing. Jadi final versinya itu yang akan diterbitkan gitu ya teman-teman ya. Nah ini kalau dari laman proofread dari Elsevier kemarin ya. Ini maksud saya yang author queries tadi gitu ya. Jadi the author name bla 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 gitu. Apakah udah tepat ya namanya? Ya kita jawab yes, kalau udah tepat yes, kalau no kita kasih penjelasan kenapa belum tepat gitu ya, teman-teman. Ini contohnya ya. Nah, kemudian kalau di Springer ya pengalaman kemarin sudah proofread, udah kita bayar publikasinya. Kita bayar publikasinya kemarin saya habis prop saya bayar itu 1.600 euro ya, hampir 28 juta. Nah setelah itu nanti kita tinggal tunggu publikasi versi online-nya gitu ya teman-teman ya. Nah Springer itu cepat ya, saya apresiasi untuk Springer itu cepat ya, uangnya juga besar ya teman-teman ya. Wajar ya deh, fasilitasnya baik gitu ya. Nah kalau kita misal menerbitkan di Elsevier ya, kita akan setelah kita proofread nanti pihak produksi juga akan mengirimkan form ya,
Jadi form ini terkait pilihan. Nah, Elsevier ini memang dia baik juga ya. Jadi memberikan kesempatan untuk kita open atau close access gitu ya, teman-teman. Jadi ada pilihannya. Jadi kalau open access seumur hidup gitu ya. Jadi sampai kapanpun akan ada dalam database jurnal itu ya. Kita harus bayar. Kemarin kita di Material Today itu harus bayar 2.000 USD. Tapi kita juga bisa pilih close access ya. Jadi biasanya open access 50 hari pertama. Setelah itu bagi kita yang ingin akses jurnal itu kita harus bayar ya gitu ya teman-teman. Jadi kita milih close access gitu ya. Tapi 50 hari pertama kemarin dari awal Februari sampai sekarang kayaknya masih belum bayar ya. Jadi saya teman-teman yang ingin akses paper saya itu masih bisa ya tanpa harus pakai akun kampus gitu ya teman-teman ya. Kalau pakai akun kampus gratis ya. Nah itu tadi. Kemudian selain form pilihan close access atau open access ada copyright ya, copyright agreement gitu ya teman-teman terkait hak cipta. Nah ini kita harus penuhi ya. Kalau kita sudah penuhi semuanya, baru artikel kita ending diterbitkan. Jadi paper sampai accepted itu belum final ya. Final itu kalau sudah terpublish gitu ya teman. Dia punya doi dan sebagainya gitu ya. Doi ya. Nah itu dari saya ya terkait teknik menerbitkan artikel ya dari awal submission hingga sampai final terpublish ya. Nah kemudian ini saya ingin memberikan sedikit insight ya bagaimana menumbuhkan motivasi menulis KTI ya teman-teman ya. Bisa dikatakan passion saya memang nulis ya. Saya tuh suka nulis gitu ya dari saya SMP saya cukup suka nulis ya. Nah mungkin karena saya bekerja dengan fashion, meski badan saya capek, saya kurang tidur dan sebagainya, tapi saya bahagia melakukan itu teman-teman ya. Hingga saya dan tim ya, saya punya 9 ya, jalan 9 publikasi itu ya karena ini, tapi ya baru terbit 2, jalan 3 insya Allah ya teman-teman. Karena ketika bekerja dengan passion, secapek apapun, sebesar apapun rintangannya akan dilewati gitu ya. Nah itulah kita perlu mengenali passion kita di mana gitu ya. Dan walaupun menulis bukan passion, kita bisa belajar loh teman-teman. Jangan semua kan bisa dipaksakan ya. Jangan nyerah gitu ya. Pertama, ini kalau misal kita mau bingung mau mulai dari mana, kita harus banyak baca gitu ya. Penting kan, Iqra itu penting sekali ya. Kita baca. Jadi dengan membaca kita akan gitu ya, ternyata gini gitu. Nah minimal dapat itu kan alhamdulillah luar biasa ya, suatu upgrade yang luar biasa gitu. Jadi kita baca dulu artikel ilmiah ya, mulai dari jurnal nasional dulu lah ya sebagai pemula, nanti baru upgrade ke jurnal internasional. Kemudian yang saya lakukan ya, kalau saya nggak tahu saya tanya ya, saya benar-benar menanyakan yang saya tidak tahu, bukan saya mau menguji orang gitu ya. Saya tanya, misal saya habis banyak baca paper ya, saya rangkum. Lalu kalau ada waktu saya tanya ke prof gitu loh, ini maksudnya apa, nah itu kan, nah lumayan nanti kita dapat feedback gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Mbak Kiat yang kedua, sering latihan untuk review jurnal gitu ya. Jadi kita udah banyak baca paper, kemudian kita parafrase ya, kita ceritakan lagi dengan bahasa kita. Nah itu akan menambah kosakata kita teman-teman ya terkait riset kita. Kemudian yang ketiga, ya ini paling penting, kita penelitian ya. Salah satu media kita dapat data selain kita review paper, kita harus riset gitu ya teman-teman. Jadi data sekunder gitu ya. Kemudian, nah latihan menulis review artikel dulu. Jadi kan ini kita udah banyak sekali baca artikel dulu. Waktu saya awal-awal S3 gitu ya. Saya terima kasih juga dengan Prof. Kuatriana ya, sama Prof. saya tentunya ya, Prof. Yusril. Jadi awal-awal saya S3 itu saya harus baca seminggu itu 10 paper Q1 ya. Bahkan itu jadi tugas dengan Prof. Kuat, dengan Pak Yusril, dengan Prof. Yusril juga demikian ya. Nah, saya terima kasih juga itu ya, saya dipaksa gitu ya. Karena saya jeda saya S2 ke S3 kan cukup 1 tahun lah ya, mungkin masih bisa dibilang fresh graduate, tapi saya sudah sempat ngabdi ya, sudah sempat bekerja di kampus ya, mungkin pandangan Bapak ya udah sedikit berkurang semangatnya, makanya saya disuruh baca gitu ya. Baca 10 paper Q1 seminggu gitu loh. Itu jadi tugas. Nah, saya sangat terima kasih sekali. Setelah itu saya review kan artikelnya, saya tuliskan lagi dengan bahasa saya sendiri. Bahkan saya disuruh buat paparan slide, 10 paper Q1 jadi 5 slide gitu ya. Itu luar biasa sekali ya teman-teman. Saya sangat terima kasih sekali dididik seperti itu ya di semester 1. Saya juga langsung
riset lagi ya langsung, pokoknya semester 1 itu saya banyak baca paper, saya langsung masuk lab gitu ya, alhamdulillah ya. Hingga semester 2 corona ya, tapi tetap corona juga membawa ada hikmah kebaikannya ya, tetap bisa produktif juga. Kemudian, nah ini bagi teman-teman yang S1 terutama ya, S1, S2 yang mengikuti kegiatan PKM, workshop ya, sekarang webinar itu udah banyak sekali ya, berlimpah ruah, tinggal kita mau atau tidak ya, seminar ya. Kemudian bisa ikut seminar juga, tapi ya minimal kalau belum punya data, belum punya manuskrip, kita sebagai peserta itu nggak masalah ya, itu media kita buat belajar. Nah ini keinginan ini ya, memiliki keinginan untuk dapat mempresentasikan hasil riset ya, baik di seminar nasional maupun seminar internasional. Nah itu tadi, jadi seperti yang di awal saya katakan tadi ya, conference itu jadi salah satu media kita untuk belajar publikasi gitu ya. Nah kalau saya menyebut conference itu ya selain jalan-jalan kalau luring ya saya ya kayak bentuk networking gitu loh. Biasanya kalau kami conference hanya menampilkan data-data ya, data-data awal ya, hanya memperkenalkan. Tapi ketika data utama, kita targetnya nggak lagi conference ya teman-teman, langsung jurnal. Ya semua itu bertahap ya, bertahap, tidak langsung serta-merta. Dulu waktu S1 saya sempat seminar tapi nasional gitu ya. Waktu S2, alhamdulillah bisa 3 kali saya conference ya, ke Jepang, ke Yogyakarta, sama satu lagi di UGM juga ya. Satu paper jadi proceeding, 2 paper proceeding gitu ya teman-teman ya. Nah itu semua adalah proses ya, hingga setelah conference dididik Prof untuk bisa nulis jurnal ke ini dulu ke ketiga ya, kemudian ke Q2 baru semua ke Q1. Nah kalau kita udah terbiasa ya, itu tuh udah jadi nagih gitu loh teman-teman, untuk bisa kalau punya data yuk nulis gitu loh, jangan ditunda-tunda lagi, bahaya kalau ditunda ya. Nah itu closing statement dari saya, menulislah gitu ya. Kenapa harus menulis? Secara sederhana, menulis itu gratis. Prinsip saya selagi gratis, ya lanjut aja, gas-gas aja ya. Kalau bayar itu yang jadi masalah kan. Menulis itu gratis, nulis apapun ya, nulis cerpen, nulis novel gitu ya. Ya yang paling penting adalah meluangkan waktu, itu yang jadi masalah utamanya gitu ya. Kemudian yang kedua, ide-ide yang ada di kepala bila tidak dituangkan dalam sebuah tulisan hanya akan jadi angan-angan, ya jelas ya, tidak akan menjadi karya apapun teman-teman. Jadi kita banyak ide gitu ya. Dulu waktu saya SMA ya dan S1 saya setiap kan kebetulan saya pakai transportasi umum ya kalau kemana-mana ya. Nah saya tuh suka bawa binder terus saya tulis ya. Kadang kan kita lihat apa di perjalanan itu, kadang dapat ini gitu. Terutama untuk tugas akhir gitu ya teman-teman. Ya mungkin itu sederhana tapi cukup membantu ya. Nah ini karena menulis itu dapat meningkatkan produktivitas, daripada energi kita habis untuk galau nggak jelas, mending kita habis untuk baca atau nulis. Itu kan prinsip saya ya, sayang sekali waktu gitu. Kemudian ya nulis dapat menjadi sebuah income. Misal ya, teman-teman yang mungkin penulis di koran, di buku-buku ya gitu ya, kan dapat income gitu ya. Nulis paper apalagi ya, dari LPDP dapat income, dari hibah dapat income dan sebagainya. Nah itu tadi, kalau passion juga akan membawa berkah dalam artian income tadi. Nah ini, jadi kalau saya tuh motivasinya ini juga ya, jadi karya saya akan tetap ada meski saya sudah almarhumah nanti ya, entah kapan gitu. Nah jadi karya akan tetap ada meski kita telah tiada, sampai kapanpun karya itu ya teman-teman ya. Lihat misal guru-guru besar sudah tiada, tapi kan karyanya bisa kita baca terus sampai kapanpun gitu. Nah itu tadi betapa berharganya karya kita, dan kena urgensinya harus segera dituliskan. Selain untuk memenuhi kewajiban lulus gitu ya, lulus S2, S3, atau bahkan untuk kewajiban naik pangkat gitu ya. Nah itu mungkin dari saya. Udah selesai slide-nya, saya kembalikan ke Mbak Momod ya, ke moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Saya juga sama-sama belajar. Insya Allah saya juga dapat insight dari acara ini gitu ya teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Mona. Luar biasa sekali, banyak sekali karya-karyanya, materinya juga luar biasa.
Mbak Mona, ini Oke. sudah ada pertanyaan. Ya, Langsung saya bacakan saja ya. ya Oke. boleh. Jadi ini dari Mas Ahmad Roja Badruzaman. Jadi dari Pak Lurah sendiri ini Oh bertanya, ya. hal paling mendasar untuk dapat publikasi Q1 maupun Q2 apa ya? Apakah sebatas kebaruan metode atau metode yang sama, bahan yang berbeda masih bisa publish? Saya langsung jawab aja ya Ya, kepada Pak Lurah. silakan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi hal paling mendasar gitu ya. Sebentar. Nah, hal paling mendasar untuk bisa publikasi Q1 ya jelas ya teman-teman, upgrade metode itu menentukan originalitas. Tapi ketika kita mengerjakan sesuatu yang sama gitu ya, tapi mengerjakan risetnya dengan metode yang biasa dipakai gitu loh. Terus dari mana novelty-nya gitu ya. Nah, kita bisa bisa upgrade gitu ya, upgrade misal mengubah bahannya. Kalau di saya bisa bicara ya di saya gitu ya, mengubah bahannya yang memang bahan itu unik gitu ya. Dari mana uniknya? Ya bahan dia sampah tapi jadi sampah asli Indonesia gitu ya, bio waste dari Indonesia. Nah, itu jadi satu poin tertentu. Kemudian biasanya nih kalau teman-teman riset di luar gitu ya, menggunakan polimer gitu ya teman-teman, atau menggunakan bahan yang pabrikan atau sintetis, kita pakai bahan alami lagi. Jadi kita angkat semua potensi yang ada di Indonesia. Nah, itu jadi ketertarikan sendiri gitu ya. Kemudian selain itu kita tambah pengujiannya. Seperti yang saya katakan ya, kalau di kita bisa ke Q1 kalau kita pengujiannya dalam ya, sampai ke uji klinis gitu teman-teman. Jadi Q1 itu yang penting itu ya, kedalaman analisisnya penting sekali, dan paling penting pembahasan. Nah, ketika kita menulis discussion itu tadi kita harus banyak review paper tadi ya. Untuk satu pembahasan mungkin kita bisa baca 3 sampai 5 gitu ya. Ini kita dapat yang paling penting nih gini kadang ya. Orang kok riset harusnya gini, kalau saya kan biasanya treatment ya, harusnya semakin tinggi bla bla bla, hasilnya akan semakin baik gitu ya, atau misalkan semakin tinggi bla bla bla, maka semakin tinggi ukuran ini misalkan. Nah, ternyata di data saya itu di konsentrasi sekian gitu loh, kok turun. Nah, kenapa? Nah, itu juga jadi satu jadi satu keterbaruan sendiri lah. Kok aneh sendiri gitu, ada apa gitu loh. Nah, itu kita kaji secara dalam analisisnya. Itu sih kalau dari saya seperti itu. Nah, kalau untuk teman-teman bahasa dan humaniora, saya tidak bisa berbicara banyak ya, karena memang bukan ranahnya saya. Mungkin bisa upgrade metode, itu paling penting teman-teman. Nanti dibantu dengan graphical abstract tadi untuk mendapatkan untuk membantu editor mendapatkan insight dari tulisan kita gitu ya. Kadang kan kalau ini nama-namanya nggak ini, apalagi yang kalau misalkan kita yang akan membantu juga, jadi salah satu penulis itu misal menjadi salah satu member dari society di jurnal itu ya, atau jadi member editornya. Wah, itu enak sekali ya, tapi kondisinya di saya ya kita tidak ada seperti itu ya. Jadi Prof bukan member di sana gitu ya, apalagi saya ya gitu ya. Nah, jadi itu jadi dari mana bisa buat orang menarik tadi ya, kita tampilkan graphical abstraknya, di cover letternya kita tampilkan juga apa sih yang mau kita kerjakan gitu ya, bedanya apa. Itu ya urgensinya di situ sih. Itu sih Mbak. Baik, terima kasih Mbak Mona. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Ina. Apakah paper yang diikutkan konferensi internasional outputnya bisa terbit di jurnal Q1, Q2, Q3, dan Q4 terindeks Scopus? Mohon jelaskan jalurnya seperti apa kalau paper kita bisa termuat di jurnal berreputasi melalui konferensi internasional. Begitu, Mbak. Baik, Silahkan. ya terima kasih. Itu tadi sudah sedikit saya singgung di awal ya. Misalnya nggak ini ya. Jadi ya conference itu jadi salah satu media kita untuk publikasi gitu ya. Ya tentunya conference yang berreputasi. Dari mana dilihat reputasinya? Jadi output dari conference itu. Jadi biasanya conference di Asia Tenggara gitu ya, Asia Tenggara ya, Indonesia, Malaysia, Singapura dan sebagainya, pasti output dari conference itu adalah berupa publikasi, baik di
proceeding Scopus ataupun selected paper ya, bisa ke jurnal tertentu. Nah, tapi kalau misalkan conference di Asia Timur ya, di Jepang itu mereka tidak begitu lagi. Maksudnya dalam artian conference itu untuk berjejaring, ketemu gitu, komunikasi berjejaring ya antar peneliti, antar akademisi. Nah, luaran itu mereka tidak terlalu singkat ya, iya Jepang gitu ya, Jepang ya. Jadi hanya proceeding satu ya, jadi proceedingnya tidak terintegrasi gitu ya. Nah, pertanyaannya bagus. Lalu bagaimana kansnya ya, peluangnya, apakah paper kita bisa selected paper di conference itu? Nah, nanti bisa, jelas bisa ya teman-teman ya. Jadi ada teman saya yang papernya itu maaf ya, selected paper ya. Jadi papernya itu selected paper untuk bisa publikasi di Q3. Jadi kan nanti dari konferensi itu memberikan informasi pilihan publikasi gitu ya. Nah, biasanya all paper yang submit di konferensi itu akan masuk ke IOP ya, atau proceeding gitu loh. Nah, kemudian di bawah biasanya selected paper. Nah, untuk mencapai selected paper ini berarti kualitas paper kita harus high ya, harus bisa menarik editor dan reviewer dari conference dan jurnal itu ya. Jangan khawatir ya teman-teman, bisa kok itu. Jadi tapi pilihan jurnalnya kita tidak bisa memilih, mereka yang memilihkan gitu ya. Tapi ada beberapa conference yang select papernya bisa masuk ke Q1, Q2 itu bisa. Tapi kembali lagi ke kualitas jurnal kita. Tapi yang jelas, kalau kita ingin publikasi melalui conference, ya hasilnya adalah proceeding Scopus, itu paling kita akan dapatkan. Nah, untuk selected adalah bonusnya. Makanya untuk untuk memastikan kita bisa mempublikasi karya kita di suatu jurnal, baiknya langsung menulis jurnal secara reguler. Tapi memang tantangannya akan jauh lebih besar gitu ya. Mungkin itu Mbak. Ya. Halo Mbak, ini ada tanggapan lagi dari Mbak Ina. Baik Mbak, makasih Mbak. Berarti kalau konferensi internasional outputnya bisa termuat di jurnal bereputasi. Apakah tidak apa-apa kalau data yang signifikan kita yang diikutkan di konferensi tersebut? Seperti itu. Oh, gimana Mbak? Tadi Mbak. Gimana? Halo? Tanggapannya Halo? gimana tadi? Ya, Baik. gimana Mbak? Baik, makasih Mbak. Berarti kalau konferensi internasional outputnya bisa termuat di jurnal bereputasi, apakah tidak apa-apa kalau data yang signifikan kita yang diikutkan di konferensi tersebut? Oh ya, jelas ya. Jadi salah satu output conference itu bisa jurnal, tapi dia biasanya mekanisme selected paper. Tapi nggak tahu sekarang ya. Dulu di tahun 2017 teman saya itu dia conference tapi outputnya jurnal Q3. Karena apa? Conference itu diselenggarakan oleh publisher jurnalnya gitu ya di Malaysia waktu itu. Jadi Q3 Scopus. Tapi ada juga mungkin beberapa conference yang dari Elsevier tapi ya jauh ya, mahal gitu ya. Itu langsung outputnya juga proceeding ya. Jadi kalau di kami itu ada namanya material today proceedia gitu ya. Proceeding ya, tapi lumayan proceeding Elsevier itu luar biasa ya. Nah itu juga bisa, tapi ada juga yang tadi saya bilang biasanya tuh yang masuk bisa masuk ke jurnal ya, jurnal bereputasi ya selected paper tadi ya. Nah itu tergantung dari panitia, editor, dan reviewernya gitu ya. Dan biasanya sih trennya selected paper itu adalah member biasanya ya, tapi bisa juga kok teman saya ada yang selected paper bisa masuk ke Q3, yang lainnya IOP dia Q3 bisa. Jadi tergantung ya, balik lagi. Nah, yang kedua, apakah jika data signifikan dimasukkan ke conference? Kalau saya tidak ya, kalau saya pribadi saya memilih yang di conference kan adalah data pengenalan gitu ya, data maaf ya kalau data prof tuh ya data coba-coba aja, data jelek gitu ya, dalam artian misal belum ketemu optimasinya, tapi kita misalnya di saya ya nanofiber misalkan, hasil SEM-nya tuh ada, bagus jadi fibernya, tapi ternyata setelah dianalisis ya ukuran partikelnya, ukuran butirnya, wah itu jauh dari, dalam artian belum memenuhi syarat untuk bond tisu. Nah itu enggak apa-apa mengenalkan ya, itu kalau saya pribadi ya, kita ya,
Dan saya juga sekarang fokusnya karena saya conference itu bagi saya untuk kita explore ya. Kapan lagi ya kita diberikan kesempatan untuk keluar misalkan. Dan sekarang lagi corona saya nggak jadi prioritas gitu loh conference, karena kan sekarang conference online itu harus buat video dan saya nggak suka kayak gitu. Jadi saya lebih suka energi saya habiskan ke nulis jurnal langsung gitu. Jadi 2 kali kan kerjanya buat video, kemudian yang kedua nulis jurnalnya. Mending saya alihkan nih, kalau saya pribadi ya, saya alihkan energi buat video itu, saya buat paper sebagus mungkin. Itu sih kalau di corona sekarang. Tapi kalau teman-teman memang pengen sekali conference, ya monggo cari conference yang bereputasi ya, yang dia outputnya itu jelas ya, luarannya adalah minimal proceeding Scopus, itu sangat minimal. Nah kalau terkait data signifikan atau enggak, kalau saya pribadi saya tidak ya, saya lebih suka data utama saya yang bagus saya tulis di jurnal reguler. Memang tantangannya akan lebih besar sih, tapi ya jelas gitu loh, pasti daripada conference gitu loh, data saya udah bagus ya, saya masukkan ke conference ternyata hanya jadi proceeding gitu yang menurut penilaian. Kan kita nggak tricky tadi ya, kita nggak bisa memprediksi ini kira-kira paper kita selected paper nggak ya. Nah gitu sih Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mona. Teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Halo? Oke. Baiklah, jika sudah tidak ada yang bertanya, saya ingatkan teman-teman jangan lupa nanti malam jam 19 atau jam 7 malam sampai selesai ada closing dan presentasi masing-masing peserta coaching klinik jurnal. Baiklah, terima kasih kepada para peserta atas antusiasme dan partisipasinya selama mengikuti rangkaian acara coaching klinik jurnal ini berlangsung. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpah buah berangan. Andai kata tercela bicara, kemaafan juga kami pohonkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada moderator Saudari Yuswatul Hasanah dan Mbak Munasari, SPD MSc sebagai pemateri dari coaching klinik jurnal keempat pada pagi hari ini hingga siang hari ini. Tadi sudah dijelaskan mengenai materi, mengenai tema teknik menerbitkan artikel jurnal. Terima kasih Mbak Munasari. Nah, sebelum kita tutup, mari kita berfoto bersama-sama. Dimohon untuk semua peserta untuk mengaktifkan videonya. Dan selanjutnya nanti dipandu oleh Mbak Atika selaku dari host ya. Silahkan Mbak Atika. Mohon teman-teman diaktifkan videonya ya. Sudah Mbak Atika? Oke. Nah, terima kasih. Demikianlah rangkaian dari acara coaching klinik jurnal yang keempat pada pagi hari ini hingga siang hari ini dengan tema teknik menerbitkan artikel jurnal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudari Munasari, SPD MSc sebagai narasumber. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat diaplikasikan dalam wujud tulisan karena menulis adalah bagian dari pekerjaan yang dalam keabadian. Nah, saya Reni Matoviani mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Salam Tazim. Terima kasih, Mbak Mona. Ya, sama-sama. Banyak Ini Mbak Mona. nanti, mohon maaf teman-teman panitia yang pengen PPT-nya nanti saya kirimkan ke Mbak Iin aja ya. Oke, Mbak. Oke. Baik, Ya, saya Mbak. izin. Ya, gimana? Oh ya. Ya udah, saya izin untuk live ya. Terima kasih teman-teman dari UIN Sunan Kalijaga atas kesempatannya, atas waktunya juga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga lancar dan berkah selalu aktivitasnya, kegiatannya ya, dan studinya juga lancar dan segera menyelesaikan studinya dengan tepat waktu ya. Itu ya teman-teman semuanya, saya izin live. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Mbak Mona. Oke. Good job. Thank you. Terima kasih ya. I control away the pieces that you gave me, drain away. Often stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, give me back my mind, my thoughts that you're taking. Stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go and die, but I already died. I will try to latch myself out of your space, far away, until the distance passes its line. It's a new journey. My heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind, my thoughts that you've taken. Stop me to care. Could the night help me shut you out? You gave me a lesson not to go and die, 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 not to go and die. But I already died.
away the pieces that you gave astray. In a way, often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now she's gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go and die, but I already died. I will try to latch myself out of your space, far away, until the distance passes its line. It's a new journey. My heart has said enough for pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? You gave me a lesson not to go and die, not to go and die, not to go.